Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Julia Imani Alfianti Eskom Mkom. Perkenalkan, kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Prodi Sistem Informasi kelas 19-12. Izin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Rancangan Basis Data Sistem Informasi Perpustakaan. Presentasi ini akan dibawakan oleh beberapa anggota kami. Dari saya, Arsyad Ibran Fatur Rahman. Kemudian saya Rival Sarul Fauzi. Nama saya Cahyana. Ya, nama saya Chandra Julian. Baik, tanpa lama-lama lagi, kami akan mempresentasikan. Izinkan saya memaparkan latar belakang dari proyek ini. Seperti yang kita ketahui, perpustakaan memiliki peran penting sebagai pusat informasi dan literasi. Namun, beberapa perpustakaan masih menggunakan sistem manual dan itu mendapatkan banyak berbagai permasalahan. Pengelolaan secara manual menimbulkan berbagai masalah seperti terjadi kesalahan pencatatan, hilangnya data, atau lama proses mencari data tersebut. Oleh karena itu, kami merancang sebuah sistem informasi berbasis komputer yang mampu mengelola data buku, anggota, hingga transaksi peminjaman dan pengembalian secara lebih rapi dan efisien. Sistem ini dirancang khusus agar cocok digunakan di perpustakaan skala kecil seperti perpustakaan sekolah, kantor desa, maupun instansi kecil lainnya. Deskripsi sistem informasi kami memiliki 4 komponen. Komponen pertama, data buku, yaitu untuk menambah, ubah, hapus, dan cari informasi buku seperti judul, pengarang, dan juga kategori. Dan komponen kedua yaitu data anggota untuk mencatat identitas anggota untuk mendukung transaksi peminjaman. Komponen ketiga, peminjaman dan pengembalian, mencatat tanggal pinjam, jatuh tempo, status, dan denda otomatis. Komponen keempat yaitu menampilkan buku tersedia dipinjam serta laporan aktivitas perpustakaan. Lanjut bagian berikutnya, yaitu kebutuhan fungsional utama. Bagian 1 yaitu manajemen data. Yang pertama yaitu terdapat manajemen data buku. Sistem dapat menambahkan, mengubah, menghapus data buku, mencari buku berdasarkan judul, dan pantau ketersediaan buku secara real time. Yang kedua yaitu manajemen data anggota. Sistem dapat mendaftarkan dan memperbarui data anggota, menonaktifkan atau memblokir keanggotaan, dan mencari data anggota berdasarkan nama ID. Berikutnya yaitu manajemen data staf. Sistem menyediakan akun staf dengan username dan password terenkripsi. Hak akses berdasarkan peran admin atau operator, dan ubah data staf. Next. Berikutnya yaitu kebutuhan fungsional utama bagian kedua, transaksi dan laporan. Pada bagian transaksi dan laporan, yang pertama yaitu terdapat transaksi peminjaman. Sistem akan mencatat peminjaman buku oleh anggota yang dilayani oleh staf, dukungan lebih dari 1 buku per transaksi, dan menetapkan jatuh tempo otomatis dan mengecek ketersediaan sebelum transaksi. Berikutnya yaitu pengembalian dan denda. Sistem akan mencatat tanggal pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan otomatis, memperbarui status tersediaan buku, dan mencatat buku hilang atau rusak. Yang terakhir yaitu laporan. Sistem juga dapat menghasilkan laporan berupa daftar buku pinjam dan terlambat, ketersediaan stok buku, riwayat peminjaman per anggota, dan 10 buku terpopuler, dan rekap denda. Next. Masuk ke rancangan database. Dalam perancangan basis data ini, kami menggunakan 7 entitas utama, yaitu anggota, staf, kategori, pengarang, buku, peminjaman, dan detail peminjaman. Ketujuh tabel tersebut saling terhubung sehingga mampu mendukung seluruh proses bisnis pada sistem perpustakaan. Next. Berikutnya, relasi antar entitas. Slide ini menunjukkan hubungan antar tabel. Yang pertama yaitu anggota.
Satu anggota dapat memiliki banyak transaksi peminjaman. Berikutnya yaitu staf. Satu staf dapat melayani banyak transaksi peminjaman. Berikutnya peminjaman. Satu transaksi peminjaman dapat memiliki beberapa detail peminjaman. Berikutnya buku, yaitu satu kategori buku mampu memiliki lebih dari satu detail peminjaman. Pengarang dapat memiliki lebih banyak buku dan kategori juga sama. Hubungan-hubungan ini membentuk struktur database yang konsisten dan menghindari redundansi data. Berikut ini gambar dari Entity Relational Diagram atau ERD dari Sistem Informasi Perpustakaan. Ini saya tampilkan representasi visual entitas, atribut, dan relasi. Di sini terdapat 7 entitas yang terdiri dari anggota, staf, peminjaman detail, buku, kategori, dan pengarang. Di sini dapat dilihat pada gambar bahwa entitas terhubung dengan banyaknya relasi. Contohnya, pada entitas anggota, satu entitas anggota terhubung dengan banyaknya peminjaman dengan cara anggota memesan peminjaman. Lalu, banyaknya peminjaman dihubungkan dengan satu staf. Artinya, banyaknya peminjaman bisa diproses oleh satu staf. Lalu, satu peminjaman bisa memiliki banyak detail peminjaman. Selanjutnya, banyaknya peminjaman detail mencakup satu buku. Lalu, banyaknya buku termasuk satu kategori, dan banyaknya buku itu bisa ditulis oleh satu pengarang. Oke, next, selanjutnya. Logical Relational Schema atau LRS. Berikut ini saya tampilkan struktur tabel relasional dengan primary key dan origin key. Tabel LRS ini, entitas yang pertama ada tabel anggota. Pada tabel anggota ini, primary key-nya adalah ID anggota dan keempat lainnya adalah atribut. Lalu untuk tabel kedua atau tabel staf memiliki primary key ID staf. Pada tabel peminjaman terdapat satu primary key yaitu ID peminjaman dan dua origin key, ID anggota dan ID staf. Lalu pada detail peminjaman terdapat satu primary key yaitu ID detail peminjaman dan dua origin key yaitu ID peminjaman dan ID buku. Selanjutnya ada tabel relasional buku. Pada tabel ini terdapat satu primary key yaitu ID buku dan dua primary key yaitu ID pengarang dan ID kategori. Dan selanjutnya ada tabel pengarang dengan satu primary key ID pengarang dan kategori dengan ID kategori. Oke, selanjutnya masuk ke spesifikasi file. Pada spesifikasi file kali ini ada tabel anggota dan tabel staf. Pada tabel anggota ini terdapat 5 field, yang satu fieldnya itu adalah ID anggota sebagai primary key. Lalu untuk keempat lainnya ada atribut, nama, alamat, telepon, dan email. Untuk tipe datanya sendiri, ini tuh bar chart dengan panjang tipe datanya bervariasi mulai dari 10 hingga 100. Untuk tipe nolnya sendiri itu didominasi oleh yes yang mengindikasikan bahwa datanya boleh kosong, dan dua lainnya adalah nol yang berarti datanya tidak boleh kosong. Untuk constraint-nya sendiri, ID anggota itu primary key dan email itu unique key. Artinya datanya itu tidak boleh double atau tidak boleh adanya redundansi. Untuk keterangan sendiri bisa dilihat pada tabel anggota. Seperti ID anggota itu fungsinya adalah identitas unik anggota, nama lengkap itu sebagai untuk menampilkan nama lengkap, alamat adalah alamat tempat tinggal dari anggota peminjam buku, dan lain sebagainya. Next, untuk tabel staf. Pada tabel staf ini terdapat 5 field, yang primary key-nya itu adalah ID staf. Lalu untuk tipe datanya didominasi oleh bar chart dengan panjang tipe datanya yang bervariasi. Lalu untuk nolnya sendiri didominasi oleh 0, dan constraint-nya sendiri terdapat 2 yaitu primary key untuk ID staf dan unique key untuk username. Untuk keterangannya bisa dilihat pada slide. Oke, next, spesifikasi file selanjutnya ada tabel peminjaman dan detail peminjaman. Pada tabel peminjaman sini terdapat 6 field yang terdiri dari primary key ID peminjaman dan 2 origin key ID staf dan ID anggota. Lalu untuk tipe datanya sendiri terdapat 4 bar chart dengan panjang tipe data yang bervariasi. Lalu untuk tipe data lainnya itu terdapat tipe data D. Untuk nolnya sendiri didominasi oleh 0 keseluruhannya, dan constraint-nya sendiri itu terdapat primary key untuk ID peminjaman dan 2 origin key untuk ID staf dan ID anggota. Untuk penerangannya bisa dilihat di
sebelah. Selanjutnya ada tabel detail peminjaman. Pada tabel detail peminjaman ini terdapat 6 field yang terdiri dari ID detail peminjaman sebagai primary key dan ID buku, lalu ID peminjaman sebagai origin key. Untuk tipe datanya terdapat 3 tipe data pacak dengan panjang datanya itu 10, lalu ada integer atau INT tipe datanya, lalu ada date dan desimal dengan panjang data 10,2. Lalu untuk nolnya sendiri dominasi oleh no dan 2 lainnya oleh yes. Untuk constraint sendiri terdapat primary key di ID detail peminjaman, lalu ID buku dan ID peminjaman itu origin key. Untuk keterangannya bisa dilihat di sebelah kanan. Oke, selanjutnya untuk spesifikasi file selanjutnya ada tabel buku, pengarang, dan kategori. Pada tabel buku, fieldnya terdapat 8 field yang terdiri dari ID buku sebagai primary key, lalu 2 origin key yaitu ID kategori dan ID pengarang. Untuk tipe datanya sendiri terdapat 5 pacak dengan panjang tipe data yang bervariasi, lalu terdapat juga tipe data year dan integer. Untuk nolnya sendiri didominasi oleh no dan 2 lainnya adalah yes. Lalu untuk constraint sendiri terdapat primary key pada ID buku dan ID kategori, lalu ID pengarang sebagai origin key. Setelah itu ada Unique untuk field ISBN. Singkatan dari International Standard Book Number. Selanjutnya ada tabel pengarang. Pada tabel pengarang ini terdapat 3, yaitu ID pengarang sebagai primary key dan 2 lainnya sebagai atribut. Pada tipe datanya sendiri ada pacak dan teks. Untuk panjang tipe datanya 10 hingga 50, lalu untuk nilai sendiri terdapat 2 no dan 1 yes. Untuk constraint sendiri ada primary key di ID pengarang, lalu selanjutnya ada tabel kategori. Pada tabel kategori terdapat 3 field, yaitu ID kategori sebagai primary key dan 2 atribut lainnya. Lalu selanjutnya untuk tipe datanya itu ada 2 pacak dan 1 teks. Yang panjang tipe data pada pacaknya itu dimulai dari 10 hingga 50. Untuk mana sendiri no dan yes. Lalu untuk constraint sendiri ada primary key untuk ID kategori dan unique key untuk nama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, kemudian untuk tools yang kita gunakan yaitu Draw.io berfungsi untuk membuat ERT dan juga LLS, kemudian XMPP sebagai server lokal layanan MySQL, kemudian ada Microsoft Word, MySQL, kemudian DB Designer 4, dan juga CMD atau Command Prompt sebagai penguji database SQL. Oke, kemudian ini adalah slide yang menunjukkan bahwa kita sudah memberikan implementasi pada tugas tersebut seperti XMPP untuk menjalankan MySQL, kemudian DB Designer 4 dan juga CMD sebagai verifikasi koneksi terhadap database MySQL. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu adalah basis data berhasil dirancang dengan 7 tabel utama yaitu anggota, staff, kategori, pengajar, buku, peminjam, dan juga detail peminjam. Kemudian untuk IRD menggambarkan hubungan antar entitas dengan jelas dan juga LLS menjelaskan struktur tabel beserta PK dan juga FK. Kemudian untuk spesifikasi file tersebut mempermudah implementasi database ke MySQL dibantu dengan DB Designer 4 untuk pemodelan visual. Kemudian ini adalah harapan dari tugas kami yaitu bisa mengembangkan aplikasi berbasis web atau desktop yang terhubung langsung dengan database MySQL. Kemudian bisa mendapatkan fitur notifikasi keterlambatan serta pengembalian buku. Kemudian bisa mencatat pembayaran denda secara lebih detail dan juga melakukan backup data secara berkala untuk menjaga keamanan dan perpustakaan. Demikian dari presentasi kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, bila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.